Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Nah, kali ini sesuai permintaan Anda, kita bakal fokus ke bab 13 dari Think and Grow Rich-nya Napoleon Hill. Judulnya kan Indra Keenam, Pintu Menuju Kuil Kebijaksanaan. Ini langkah terakhir ya, puncaknya lah setelah 12 prinsip yang udah kita bahas sebelumnya. Jadi misi kita sekarang nih mau coba ngupas, apa sih sebenarnya Indra Keenam ini menurut Hill? Kenapa kok ini jadi klimaks banget gitu? Yuk kita bedah. Iya, tepat sekali. Ini emang bukan cuma bab tambahan ya, tapi lebih kayak titik temu semua prinsip lainnya. Hill ngegambarinnya itu sebagai semacam jembatan gitu, antara pikiran sadar kita sama apa yang dia sebut kecerdasan tak terbatas atau infinite intelligence. Intinya sih, Hill coba ngasih kerangka buat sesuatu yang sering kita sebut intuisi, ya kan? Atau inspirasi yang tiba-tiba muncul gitu aja. Pemahaman yang di luar logika biasa. Menarik, menarik. Tapi istilah pintu menuju kuil kebijaksanaan kedengarannya agung banget ya. Mungkin buat sebagian orang agak abstrak gitu, susah dipegang. Gimana sih Hill ngejelasin fungsi praktisnya? Ada nggak? Ada. Hill percaya banget kalau dengan ngembangin indera keenam ini, kita tuh bisa kayak dapet alarm gitu loh. Entah itu peringatan soal bahaya atau notifikasi kalau ada peluang bagus, pas banget waktunya, dia bakal nyebut ada semacam malaikat pelindung yang bakal aktif ngebantu kalau indera ini udah keasah. Tapi, nah ini penting nih, ini bukan kemampuan yang simsalabim langsung bisa dipakai gitu aja. Oke. Jadi ada syaratnya ya. Mesti naik level dulu gitu kayak di game. Bukan berarti abis baca bab ini, besoknya langsung punya indera keenam gitu ya. Terus kenapa penguasaan prinsip-prinsip sebelumnya itu penting banget? Apa hubungannya misalnya kegigihan sama intuisi ini? Kok bisa nambung? Hill nekenin banget soal ini. Penguasaan prinsip kayak hasrat membara, keyakinan, autosugesti, imajinasi, sampai otak sebagai pemancar penerima. Itu semua fondasinya. Tanpa itu semua, ya klaim soal indera keenam ini kedengerannya jadi ngawang-awang aja kan. Misalnya kegigihan, itu perlu banget karena ngasah kepekaan mental ini kan butuh latihan, butuh fokus terus-menerus. Kalau gampang nyerah, ya nggak bakal nyampe. Prinsip lain kayak imajinasi itu ngelatih pikiran buat ngebuka saluran baru. Terus mastermind bisa bantu nguatin sinyalnya. Jadi emang ngebangun dan nyetel alatnya dulu gitu. Jadi inget cerita Hill soal penasehat tak terlihatnya itu. Dia kan ngebayangin ngobrol sama tokoh-tokoh hebat kayak Lincoln, Edison, buat nyerap sifat baik mereka. Tapi metode itu kan kayaknya subjektif banget ya. Gimana kita bedain mana imajinasi yang ya sekedar imajinasi aja sama koneksi indera keenam beneran yang dimaksud Hill ini? Nah, itu pertanyaan bagus. Hill pakai metode itu sebenarnya sebagai latihan intensif buat mempertajam kemampuan pikiran dia menerima sesuatu. Lewat imajinasi yang fokus dan penuh keyakinan itulah, dia ngerasa paling gampang nerima ide atau kilasan pemahaman yang datangnya lewat indera keenam. Dia ngaku sering dapat solusi atau inspirasi nggak terduga, apalagi pas kondisi darurat. Nah, itu dia kaitin sama bimbingan dari penasihat imajiner ini. Bedanya sama imajinasi biasa, indera keenam ini menurut Hill ya, nyambungnya ke imajinasi kreatif. Kemampuan buat nerima ide baru. Ide yang sumbernya bukan dari pengalaman atau pengetahuan kita yang udah ada gitu. Oh, oke. Jadi kayak momen ahanya Edison setelah ribuan kali nyoba gitu ya? Atau mungkin inspirasi mendadak yang dialami Lincoln gitu. Jadi Hill ngelihat indera keenam ini kayak mesinnya jenius kreatif gitu. Betul, bisa dibilang gitu. Hill memposisikan indera keenam sebagai sumbernya lompatan kreatif dan intuisi para jenius. Dia sendiri juga ngaku kok kalau cara kerjanya ini emang agak misterius ya, kayak keajaiban gitu. Soalnya kan melampaui pemahaman kita soal cara kerja pikiran yang biasa. Tapi dia tetap yakin banget kalau ini tuh kemampuan nyata yang bisa dicapai. Tentunya setelah fondasi 12 prinsip lainnya itu kokoh dibangun. Oke deh, jadi kalau disimpulin nih ya, indera keenam ini kayak buahnya gitu ya. Buah dari perjalanan panjang nerapin semua filosofi Hill. Hasil akhirnya bukan kekuatan sihir atau apa, tapi lebih ke pemahaman yang lebih dalam. Tentang diri sendiri, orang lain, hukum alam, ya, kebahagiaan sejati mungkin ya. Jadi nggak ada jalan pintas nih ceritanya buat ke kuil kebijaksanaan ini.
Iya, Anda nyimpulinya pas banget. Indra keenam dalam pandangan Hill itu tingkatan pemahaman dan koneksi tertinggi yang bisa dicapai pikiran kita. Tapi yaitu lewat disiplin diri dan penerapan prinsip-prinsip dasar yang diajarin. Ini puncak pengembangan potensi diri gitu kasarnya. Oke, paham. Nah, jadi apa artinya ini semua buat Anda yang lagi dengerin? Mungkin ada satu pertanyaan terakhir nih buat dirunungin. Lepas dari kita paham sepenuhnya atau enggak gimana persisnya intuisi atau indera keenam ini kerja, gimana kalau Anda mulai coba kasih perhatian lebih dikit aja ke firasat-firasat kecil, ide-ide spontan, atau bisikan hati yang suka muncul itu? Kira-kira langkah kecil kayak gitu aja bisa nggak ya? Ngubah cara Anda ngelihat peluang atau ngadapin tantangan di hidup Anda? Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut ya. Sampai ketemu lagi di pembahasan kita berikutnya.